Serunya film Fatih 1453 dapat disimak di alur cerita film ini. So, tonton ya sampai habis, jangan di skip agar tidak gagal paham. Dan juga subscribe channel ini, tekan loncengnya agar selalu dapat info terbaru dari kami. Komen, like, dan share. Madinah 627 Masehi. Setelah Abu Ayyub Al-Ansari bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat bertanya, apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ayyub? Ayyub menyampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandannya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Pada tahun Mehmed dilahirkan, yang diberikan kemuliaan untuk menjadi penakluk di usia 21 tahun, banyak keajaiban yang terjadi. Banyak kuda yang melahirkan bayi kembar. Hasil bercocok tanam dipanen 4 kali dalam setahun. Cabang-cabang pohon melengkung hingga ke tanah karena berbuah banyak. Komet pun terlihat di daerah Konstantinopel di tahun yang sama, yang diramalkan sebagai pertanda bahwa tembok pertahanan kota Konstantinopel akan runtuh. Di wilayah Edirne pada tanggal 25 Maret 1432 Masehi, diberitakan kepada Sultan Murad II ayahanda mendapatkan kabar bahwa istrinya telah melahirkan anak laki-laki sehat, dan ayahanda pun memerintahkan untuk memberikannya nama Mehmed untuk menunjukkan penghormatan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lengkapnya Muhammad Al-Fatih. Ayahanda yang memberikan nama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukan nasibnya. Di lokasi Saruhan Sancangi tahun 1451 Masehi. Di sana sedang berlangsung latihan pedang antara Baginda Sultan Mehmed dan Hasan, seorang panglima perang yang disaksikan orang-orang kepercayaan Mehmed beserta istri dan anaknya. Namun Baginda Sultan Mehmed mendapatkan surat dari Perdana Menteri Halil Pasha di Edirne yang isinya memberitakan bahwa ayahanda Baginda Sultan Mehmed telah meninggal dunia. Dengan bergegas Baginda Sultan Mehmed berangkat langsung ke kota Edirne untuk menemui jasad ayahandanya untuk yang terakhir kalinya. Di hadapan jasad ayahanda, Baginda Sultan Mehmed bersumpah dan mengatakan bahwa ayah punya tangan yang kuat untuk menaklukkan banyak kota dan membuat pasukan musuh tunduk. Namun tak sekalipun tangan itu mendekapku, dan ayah pun punya mata yang tajam untuk melihat masa depan negara. Namun mata itu tak pernah menatapku dengan lembut. Mata itu tak pernah melihat betapa besar aku mencintai ayah. Hatiku merana jika kucium tanah yang ayah pijak, dan sekarang merana untuk menaklukkan wilayah yang takkan pernah ayah pijak. Akan kubangun kerajaan paling berkuasa di dunia. Baginda Sultan Mehmed pun mencium tangan ayahanda untuk terakhir kalinya. Baginda Sultan Mehmed pun pergi untuk menduduki tahta yang ditinggalkan ayahandanya. Setelah pergi selama 5 tahun, ia pun kembali ke tanah kelahiran menaiki tahtanya. Disitulah Halil Pasha disapa oleh Baginda Sultan, dan Halil Pasha pun merasa bersalah karena pada saat Baginda Sultan naik tahta yang pertama kalinya, ia masih sangat muda, masih berusia 12 tahun. Tentara salib telah menyeberangi Danube untuk mengusir kita dari Rumelia. Kami yang meminta untuk ayahanda kembali bertahta, semua ini demi kepentingan negara. Jika Baginda menganggap ini sebuah kesalahan, maka kami siap dihukum berat. Namun Baginda Sultan berjiwa besar, dia tidak sama sekali berharap untuk menghukum berat Halil Pasha. Dan bahkan demi kepentingan negara pula, Halil Pasha diangkat sebagai Perdana Menteri, dan juga Sahabeddin Zaganus dan Saruca juga diangkat sebagai penasihat Baginda Sultan Mehmed. Di sisi lain di Konstantinopel, Kaisar mendapatkan berita bahwa Sultan Murad II telah wafat, dan Sultan Mehmed kembali bertahta untuk kedua kalinya. Mendengar berita itu, Kaisar Konstantinopel tersenyum dan meremehkan. Namun tidak dengan Adipati Notaras, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Kaisar. Sultan Mehmed hanya ingin menghancurkan kerajaan kita, belajar ilmu mesin untuk menghancurkan pertahanan kita. Dia belajar bahasa kita agar tahu kelemahan kita. Dan dia mempelajari agama kita untuk menggoyahkan keyakinan kita. Dia mungkin masih sangat muda sekarang, namun dia anti Kristus. Namun Kaisar menyangkal Adipati Notaris untuk tidak usah khawatir dengan hal itu.
Mehmet seorang sultan yang pernah digulingkan. Dia tak punya wibawa di mata masyarakatnya. Kita akan tunjukkan kekuatan kita sebelum dia akan mengetahui hal itu. Dan Kaisar memerintahkan untuk mengutus orang untuk ke Edirne, biar Mehmet tahu kebijakan damai kita. Ketika Hasan bertemu dengan gurunya, terjadi perdebatan tentang kepemimpinan Baginda Sultan Mehmet. Dia meremehkan kemampuan kepemimpinan sultan yang baru naik tahta. Namun Hasan membela Baginda Sultan Mehmet dan mengatakan, Sultan kita masih 12 tahun saat naik tahta pertama kalinya. Apakah kau akan senang jika si kafir Orhan menduduki tahta? Kau belum tahu kebaikan dan kau akan sesali ucapanmu saat hari kejayaan itu tiba, guru, ujar Hasan. Dan Hasan pun berlalu pergi. Dan bahkan di Vatikan juga Baginda Sultan Mehmet menjadi perbincangan hangat. Para pastor menyatakan Sultan Mehmet akan menyelesaikan apa yang dimulai oleh ayahnya dan bahkan tidak diragukan lagi tujuan berikutnya adalah Roma. Dan para pastor berujar bahwa mereka harus memanfaatkan kondisi ketidakberpengalamannya Sultan Mehmet untuk melenyapkan Bani Utsman demi kebaikan mereka dan Konstantinopel, entah akan menjadi ibu kota Muslim ataupun ibu kota Katolik. Dan Paus mengatakan ia tak merasa Sultan Mehmet lebih berani dan lebih pintar dibandingkan ayahnya. Namun kita harus mempertimbangkan segala kemungkinan. Kita tak boleh serahkan Konstantinopel pada kaum Utsmani. Berita Sultan Mehmet menaiki tahta menggantikan ayahnya Murad II. Berita Sultan Mehmet menaiki tahta menggantikan ayahnya Murad II pun sampai ke kerajaan Karamanoglu Konya. Mereka membicarakan Halipasa dijadikan Perdana Menteri, dan bahkan Sultan Mehmet tak bisa menyingkirkan orang yang menggulingkan tahtanya pada saat umur 12 tahun. Dan mereka berniat mengambil keuntungan dari kesemrawutan itu dan ini saat yang tepat untuk melenyapkan Bani Utsman. Sebarkan berita ini ke kerajaan lain. Baginda Sultan pun menerima surat dari Kaisar Konstantinopel yang isinya menyerukan perdamaian dengan menaikkan tunjangan hingga 300.000 koin. Dan Baginda Sultan Mehmet menyetujui perjanjian damai tersebut meskipun dia tahu bahwa mereka hidup berkecukupan. Dan setelah itu Baginda Sultan bertanya kepada Perdana Menteri Halil Pasha bahwa apakah kau percaya pada ketulusan Konstantinopel? Halil Pasha menjawab dengan meyakinkan Baginda Sultan dengan perkataan bahkan dia tak punya keberanian atau kekuatan untuk melintasi perbatasan. Maka Baginda Sultan memerintahkan untuk menghubungi Raja Roma, Hungaria, Polandia dan Raja Serbia beserta Paus agar memberitahukan mereka jika Kesultanan Utsmani ingin berdamai dengan mereka. Baginda pun memerintahkan untuk meninggalkan ruangan, namun Baginda Sultan memanggil Zaganus dan sahabat Ten Pasha untuk tetap di ruangan dan Baginda mengutarakan bahwa ia tahu kalian tidak senang dengan keputusan yang saya ambil barusan. Sahabat Ten pun menjawab bahwa kami tak punya wewenang mempertanyakan keputusan Baginda Sultan. Zaganus pun menyampaikan sesuatu jika Baginda berkenan membahasnya dengan kami sebelum memberi titah. Tapi Baginda Sultan menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada tujuan yang lebih penting selain menaklukkan Konstantinopel demi masa depan negara dan menghimbau bahwa kita mesti bersabar hingga semua hambatan berhasil kita singkirkan satu demi satu dan mengambil alih kota itu. Ternyata ada maksud tertentu yang ada di balik kebijakan Baginda Sultan. Ketika Baginda Sultan beristirahat, terjadilah sebuah mimpi. Ia bertemu dengan kakeknya Osman yang mendirikan kerajaan Ottoman. Kakeknya mengatakan nenek moyangmu, ayahmu dan para penerusnya ingin membuat kerajaan Ottoman menjadi negara yang kuat dan ia menyatakan bahwa Sultan Mehmet akan merubahnya menjadi kerajaan adidaya. Dan kau adalah komandan pasukan yang diwartakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyertaimu. Amin ya Rabbal Alamin. Di pagi harinya Baginda Sultan memerintahkan kepada Isha Pasha untuk pergi ke dermaga Gallipoli untuk membuat 100 kapal dalam setahun. Dan sahabat Ten Pasha diperintahkan membangun 3 pabrik untuk membuat cawan raksasa. Untuk Halil Pasha disuruh untuk mengumpulkan semua laporan mengenai semua peralatan dan amunisi Yanisari. Dengan seketika Halil melontarkan pertanyaan, untuk apa semua persiapan ini Sultan? Maka Sultan menjawab,
Ini untuk menggabungkan kerajaan kita yang terbagi di Rumelia dan Anatolia dan membuatnya menjadi kerajaan besar. Namun Halil Pasha menjadi khawatir kerajaan bisa beresiko mengecil bahkan hancur jika mencoba berkembang. Sultan menjawab tegas, tanpa berkembang mungkin kita sudah mati Pasha. Kita harus ambil keputusan berani demi kepentingan rakyat. Ada hal yang sangat penting yang diajarkan oleh leluhurku. Penasehat membuat sejarah tidak diperuntukkan bagi para pengecut. Kemudian Halil Pasha ditinggalkan begitu saja. Di istana Kaisar Konstantin mengundang Orhan untuk jamuan makan malam. Pada jamuan makan malam itu mereka merencanakan untuk menulis surat yang mengatakan bahwa mereka semua mendukung Karamanoglu, termasuk Halil Pasha, Roman, Paus, dan Hungaria. Surat itu bertujuan untuk mengecoh Baginda Sultan dan sekaligus menfitnah Halil Pasha agar kompakan tim kerajaan Ottoman goyah. Namun mata-mata Hasan yang perempuan mendengar akan rencana tersebut. Akhirnya surat tersebut berhasil direbut oleh Hasan dan disampaikan kepada Baginda Sultan. Kerajaan Karamanoglu akhir tahun 1451 Masehi. Sesampainya Karamanoglu, Ibrahim di tempat kamp pasukan tempur Ottoman dan melihat ratusan ribu tentara yang sedang beristirahat di kamp tersebut, mereka merasa tertipu setelah menerima surat dari Orhan yang menyatakan bahwa Roma, Orhan, dan Pastur mendukung mereka. Mereka merasa tidak akan mampu melawan tentara Ottoman di sana. Maka mereka mengajukan perdamaian dengan Baginda Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka Karamanoglu Ibrahim menghadap ke Baginda Sultan dan bersumpah demi kehormatan dia, takkan ada lagi darah yang bertumpah selama ia masih hidup, dan akhirnya ia pun mencium tangan Baginda Sultan. Surat dari Konstantin yang isinya untuk menaikkan tunjangan yang diberikan kepada Orhan sebesar 600.000 koin mentah-mentah ditolak oleh Baginda Sultan. Baginda menyatakan tak ada alasan bagi mereka untuk melakukannya, dan ini bukan tempat dan waktu yang tepat. Maka diusirlah si pembawa pesan dari Konstantin. Dan Perdana Menteri Halil Pasha disuruh tetap stay untuk dipertanyakan isu surat pembangkang Orhan yang ditujukan kepada pembangkang Ibrahim yang menyatakan bahwa Halil Pasha mendukung mereka. Di situ Halil Pasha seketika terkejut dan sangat ketakutan dan langsung membantah dengan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksinya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan surat itu dan dia tidak pernah berpaling dari ayahanda Baginda ataupun dari Baginda Sultan selama hidupnya. Sultan Mehmed ingin melepas pengaruh Halil Pasha dari tentaranya yang sekarang tersudut karena surat tersebut. Dalam perjalanan pulang, beberapa pasukan ditanya kesetiaannya. Meski mereka bukanlah musuh, Sultan memanfaatkan situasi ini dengan dalih, menghukum pasukan yang lalai akan tugasnya, dan memerintahkan untuk menggiring para pembangkang ke pengasingan. Dan Halil Pasha merasa setiap pukulan yang diterima oleh pasukan yang dihukum bagaikan ditujukan kepada dia. Sesampainya Halil Pasha di rumah, ia pun curhat kepada istrinya. Namun istrinya menenangkan Halil Pasha bahwa Sultan pasti tahu itu sebuah jebakan dan meyakinkan bahwa Baginda Sultan tidak akan menghukum dirinya. Seketika saat itu juga Halil Pasha mendapatkan panggilan untuk menghadap Baginda Sultan. Halil Pasha dan istrinya begitu sangat ketakutan, seakan-akan akan dihukum penggal. Dengan tubuh gemetar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Halil Pasha masuk ke ruangan Baginda Sultan dan dia pun curiga apa dia akan diracun. Dengan diberikannya minuman, dengan tangan gemetar sambil memegang minuman yang tak kunjung dia minum, ia mendengarkan arahan dari Baginda Sultan untuk membangun benteng baru tepat di Bogaskesen, dan dia bertanggung jawab atas pembangunan benteng tersebut. Halil Pasha berujar, dengan kita membangun benteng tersebut, begitu kita meletakkan batu pertama Konstantin, Paus dan Roma akan tahu bahwa kita sudah siap untuk berperang dan mereka akan bergabung dan menyerang kita. Namun Baginda Sultan tidak peduli dengan Roma, Paus, bahkan Konstantin. Yang Baginda Sultan pedulikan hanyalah satu tujuannya, yaitu penaklukan Konstantinopel. Darah akan kembali tumpah. Pertanyaannya adalah apakah ini jadi perang syahid atau hanya sia-sia? Bogaskesen April 1452 Masehi.
Maka dibangunlah benteng di Bogaskesen yang ditujukan untuk pengepungan dan pengendalian jalur Selat Bosporus dalam rangka pencegatan suplai makanan ke Konstantinopel. Seketika itu pula Konstantin dan timnya mengetahui akan hal tersebut, dan Adipati Notaras menyarankan untuk bergegas mempersiapkan diri untuk bertempur. Konstantin pun memerintahkan untuk mengirimkan pesan kepada Mora dan Giustiniani agar membawa tentara bantuan untuk mereka. Dan juga memerintahkan untuk mengajak sang pembuat meriam yaitu Urban untuk membuat meriam yang lebih hebat lagi dari sebelumnya. Namun belakangan Urban menyatakan bahwa tidak bersedia lagi membuat meriam untuk Konstantinopel, yang akhirnya berakhir dengan pengancaman terhadap Urbana dan putrinya Hera, diberi waktu sampai besok pagi oleh Adipati Notaras. Namun pada saat malam harinya, ketika Urban dan putrinya bergegas kabur, maka datanglah 3 orang pasukan Adipati Notaras untuk membantai Urbana dan putrinya. Dengan tidak disangka-sangka Hasan tiba untuk menyelamatkan mereka dan mengutarakan bahwa Baginda Sultan Mehmed mengundang Urban untuk datang ke istananya. Dengan tujuan Urban agar membuatkan meriam terbesar sepanjang sejarah dunia untuk menyerang menembus benteng Konstantinopel yang terkenal sangat kokoh. Dengan mengucapkan doa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindarkanlah benteng kami dari masalah. Jangan biarkan kami mendapatkan kegagalan. Buatlah tentara kami meraih kemenangan. Amin." Urban pun setuju, maka dimulailah pembuatan meriam besar tersebut. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Yang artinya, kekuasaan dan kekuatan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Konstantin pun mengirimkan surat kepada Baginda Sultan untuk menghentikan pembangunan benteng di Bogaskesen. Kalau tidak, tahtanya akan digulingkan, digantikan dengan Orhan, dan Roma, Paus tidak akan tinggal diam. Mereka akan mengirimkan gelombang serangan tentara salib yang datang tiada henti. Akan tetapi Baginda Sultan tidak peduli akan hal itu. Bahkan dia menentang akan menaklukkan Konstantinopel dan meraih kemenangan seperti di Varna dan Kosovo. Sultan Mehmed kan tidak seperti sependahulunya. Jika dia mau membangun benteng di Rumelia dalam masa pemerintahan dia, akan dia lakukan. Semua yang ada di wilayahnya adalah di bawah perintahnya. Mora. Maka Mora pun diserang oleh pasukan Sultan Mehmed dengan serta-merta. Mereka menyapu bersih kerajaan tersebut dan membumi hanguskan kerajaan Mora. Kaisar Konstantinopel pun mengamuk sejadi-jadinya dengan mengatakan, Turki selalu lebih maju, selalu. Hera putri Urbana bercerita, tentara salib selalu membantai rakyat kecil yang tidak bersalah, bahkan wanita, anak-anak, bayi yang tidak bersalah selalu dibunuh sampai habis, tidak ada ampun sama sekali, ujar anak angkat yang kini menjadi putri kesayangannya Urbana, yang waktu itu dibebaskan oleh Tuan Urban di pasar perbudakan tentara salib. Pada hari itu di istana Konstantinopel, Kaisar memerintahkan agar menulis surat kepada Paus dan katakan bahwa kita siap menjadi tuan rumah untuk perayaan kerukunan umat Katolik dan Ortodoks di wilayah Konstantinopel. Saatnya kembali bahu-membahu melawan Antikristus. Namun Adipati Notaras mengutarakan pendapat, jika kita meminta bantuan Roman, mereka tak akan pernah tinggalkan kota kita. Kalian telah lupa apa yang mereka lakukan pada kita. Mereka melukai keyakinan dan kota kita lebih dari siapapun. Keputusan ini akan membuat agama kita berada di bawah perintah Paus. Ini berarti akhir dari keyakinan kita. Adipati Notaras lebih senang melihat sorban Turki di kota Konstantinopel dibandingkan Roman sialan itu, ujarnya. Di waktu yang sama, pendeta Ortodok Gennadius menyampaikan ceramah yang isinya kekhawatiran terhadap Katolik Roman atau Paus tak beriman di Hagia Sophia. Ia menyatakan tidak akan menyerahkan keyakinan mereka kepada Paus. Mereka tidak ingin berdoa di gereja yang sama dengan orang Roman dan mereka menolak doa Roman. Mereka berusaha mengendalikan keyakinan Ortodoks. Saatnya mengatakan tidak pada Katolik serakah yang makan dan minum dari darah Kristen sejati seperti Ortodoks yang setia pada Yesus. Bogaskesen September 1452 Masehi. Kapal perdagangan Xenova Dukaligi yang membawa bahan makanan logistik ke kota Konstantinopel ditenggelamkan oleh tentara Ottoman, sehingga membuat murka Xenova Dukaligi
dan memerintahkan Giustiniani untuk menyuplai pasukan bantuan ke Konstantinopel. Seketika di Roma, Kardinal Isidor diperintahkan oleh Paus untuk penganut Katolik dan Ortodoks agar berdoa bersama di gereja. Apabila Kardinal Isidor berhasil mewujudkannya, maka Paus akan datangkan bantuan lebih banyak lagi untuk mengamankan Konstantinopel. Kardinal Isidor dibekali oleh Paus pasukan pemanah dalam jumlah besar untuk menyertainya berangkat ke Konstantinopel. Maka sampailah Kardinal Isidor di Konstantinopel dan disambut oleh Kaisar. Kedatangan Kardinal Isidor membawa semangat dan kekuatan besar bagi Konstantinopel, ujar Kaisar. Isidor menyatakan Kaisar memang sangat membutuhkan bantuan dari kerajaan Roman untuk melawan Turki. Dan Anda tahu apa yang harus dilakukan seperti yang diinginkan Paus, bahwa kaum Ortodoks harus menerima kewenangan Vatikan. Seketika Kaisar menengok ke arah Adipati Notaras. Isidor melanjutkan lagi pernyataannya, bahwa tidak sulit bagi Kaisar Agung seperti Anda membungkam Gennadius. Akhirnya Kaisar pun mengambil tindakan yang semestinya. Seketika itu, di saat Gennadius sedang berceramah di depan umatnya, yang sedang menyatakan bagaimana bisa seorang kaisar mencari perlindungan dari Paus bisa melindungi mereka, dan apa yang dilakukan oleh raja mereka. Kaisar menjual agama mereka di Hagia Sophia tanpa memberi mereka kekuatan. Mereka memilih berdoa dengan cara Katolik, bukan sesuai keyakinan Ortodoks. Kerajaan ingin membuat kaum Ortodoks sebagai budak gereja Katolik. Kalian akan biarkan hal itu begitu saja? Dengan tiba-tiba, tentara Kaisar datang untuk membubarkan aksi protes mereka, dan terjadilah kerusuhan dan pembubaran aksi tersebut. Keesokan harinya di istana Baginda Sultan Mehmed, ketika Baginda Sultan sedang latihan memanah, Halil Pasha meminta Baginda Sultan untuk mempertimbangkan keputusannya dalam rangka penaklukan Konstantinopel. Kita tahu bahwa Paus mengirim pasukan pemanah, dan kami menerima informasi bahwa Venezia dan Genoa akan menyediakan tentara dan kapal perang yang sangat besar, dan sudah dipastikan orang Jerman, Inggris, dan Prancis akan mengirim bala bantuan dalam jumlah besar. Namun Baginda Sultan membahas pernyataan Halil Pasha dengan menyatakan bahwa tentara Inggris dan Prancis sedang sibuk saling membunuh satu sama lain, dan Raja Jerman disibukkan dengan konflik internal untuk mengukuhkan tahtanya. Bukankah kau sebagai Perdana Menteri seharusnya lebih mengetahui apa yang terjadi di Eropa dibandingkan kami? Sudah cukup aku mendengar penentanganmu dalam hal ini. Putusanku sudah final. Seharusnya kau menyadari juga bahwa pengepungan ini lebih baik untuk kepentingan pribadimu juga. Halil Pasha merengut. Dengan seketika Baginda Sultan memerintahkan Zaganus untuk mengutus mata-mata menemui Gennadius. Sampaikan kepada mereka bahwa kita menjamin kebebasan berkeyakinan mereka tanpa ada tekanan dari Katolik lagi. Dan bicaralah pada Urban agar meriamnya harus segera selesai. Ekspedisi ini akan dimulai dalam 2 bulan lagi. Beberapa waktu kemudian kembali di tempat Baginda Sultan. Zaganus menyampaikan hal yang baik kepada Baginda, bahwa kita telah menandatangani perjanjian dengan Raja Hungaria, Serbia, Polandia, dan Georgia. Jadi kita tidak akan menghadapi masalah apapun dalam pengepungan nanti. Mereka juga berterima kasih atas hadiah cantik yang Baginda Sultan kirimkan. Dan Panglima Perang kita, pasukan kavaleri Karesi, Hamid, dan Panglima Perang Mentep akan segera tiba di Edirne. Bahkan kapal-kapal kita akan siap sesuai jadwal yang kita tentukan, Sultan. Baginda Sultan pun senang mendengarkan hal tersebut. 2 bulan telah berlalu, maka pembuatan meriam besar telah selesai. Dengan semangat gotong royong, dirakitlah meriam tersebut dan diperlihatkan oleh Baginda Sultan. Dan pujian pun diberikan kepada Tuan Urban dan tim atas kesuksesan proyek pengerjaan meriam ini. Mulailah meriam dibawa dan dikawal ke medan pertempuran. Gallipoli. Baginda Sultan memakai jubahnya hingga ia menyayangi anaknya dan memberikan surat cinta kepada istrinya. Di arena, sang kaisar menyampaikan pidato kepada rakyatnya dan ia menyatakan, "Komandanku yang mulia, tentara-tentara pemberani dan orang-orang yang beriman, mereka berani mengancam. Tembok kita dilindungi oleh malaikat penjaga Bunda Maria yang tak bisa ditembus oleh apapun. Orang Turki sedang dalam perjalanan untuk digigit dengan taring ular yang beracun. Mereka pikir dapat melewati tembok terhebat dan terkuat dalam sejarah.
tapi kita akan benamkan mereka ke dalam lautan darah mereka sendiri. Kalian anak-anak Konstantinopel, kota ratu dunia, aku tahu saat hari itu tiba. Kalian semua akan menjadi petarung mempertahankan Saint Theodora dan mengukir cerita kepahlawanan lainnya. Tuhan menyertai kita. Hari Paskah 1 April 1453 Masehi. Maka diangkatlah rantai besar pembatas selat agar kapal lawan tidak bisa melewati dan masuk ke Teluk Golden Horn. Yang kita ketahui disitulah titik kelemahan benteng Konstantinopel. Kaisar pun memerintahkan beberapa panglimanya untuk menjaga masing-masing wilayah. Nicola Mocenigo menjaga pertahanan gerbang Pigi, gerbang Cresca, komandan Contarinim, gerbang Caligaria, John of Germania. Untuk kesatria Giustiniani menjaga gerbang Romanos bersama pasukannya beserta pasukan pemanah dari Paus. Dan untuk Orhan akan menjaga pelabuhan Langa. Baginda Sultan pun melakukan penempatan panglimanya. Karaca Pasha ditugaskan untuk menyerang Carisius hingga ke Ayvansaray. Sahabat Ten Pasha ambil posisi di istana Tekfur hingga ke Egri Kapi. Sulaiman Pasha ditugaskan agar angkatan laut harus bisa memasuki Teluk Golden Horn yang disitulah titik lemah tembok benteng Konstantinopel. Sedangkan Zaganos mempertahankan punggung bukit Galata dan untuk Hasan memimpin pasukan veteran dan jangan perintahkan pasukan veteran dan kavaleri menyerang sebelum kita berhasil menjebol temboknya.